Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Nagio, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nagio, Ibu Ketua Dikranasda Kabupaten Nagio, Bapak Ketua Dekopindak Kabupaten Nagio, para pimpinan OPD, wartawan, media cetak dan elektronik, para narasumber lokal, Bapak penulis buku yang terhormat Bapak Maksi, Bapak Ibu peserta seminar dan bedah buku yang tersayang adik-adik saya dari Sanggar Bintang Laut SMP Negeri 1 Mopongo yang turut memeriahkan kegiatan bedah buku. Izinkan saya menyampaikan laporan panitia pada acara pembukaan bedah buku Pesona Seni Tenun dan Budaya Nagio. Pendahuluan, buku adalah rumah dan jendela dunia. Book is the window of the world, yang merupakan sebuah ungkapan bijak yang sungguh benar adanya. Biasanya pembaca mengamati terlebih dahulu cover sebuah buku sebelum isi bukunya dibaca. Membaca buku memperluas wawasan dan dapat mengubah pola pikir kita menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan dan ide-ide baru. Buku ini sangat menarik, penulis berhasil mengemas berbagai macam kampung, olah doa, nuah oda, gol. Ke dalam sebuah tulis yang baik seperti kelompok tenun Toko Permai dari Noah Togo dengan tenunan Duka Togo, kelompok tenun Tojo dari Gero, kelompok tenun Ika Oba dan Sada Nage, kelompok tenun Sukamijaya yang mulai dari tenunan Dipalowi, kelompok tenun Gero Yegasame atau Tiga dari Nono dengan tenunan Torogoi, kelompok tenun Ozojo dengan tenunan lagi ide. Masing-masing etnis memiliki beda motif dan status sosial, tapi biasanya tergantung dengan motif di bawah kain tenun itu sendiri. Kain tenun hanya digunakan pada saat tertentu seperti ritual adat, bisa dijadikan pakaian atau dipakai sehari-hari atau sebagai hadiah kepada tamu yang datang lalu menunjukkan Nagio atau yang bisa disebut dengan sepakai. Dengan kombinasi bahan betul dengan modalitas Nagio lebih mudah diingat dimainkan tenun dari daerah lain. Untuk menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat melalui kelompok tenun dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop tata tenun. Mari kita mencintai produk lokal Nagio. Ajakan ini yang sering disampaikan oleh Ibu Ketua Dikranasda Nagio pada setiap momen berharga. 5, 4, 3, 2, 1. Tenunan Nagio yang terdiri dari beragam varian adalah produk budaya yang diciptakan dan diwariskan oleh para leluhur untuk menandai identitas kita sebagai orang Nagio. Tenunan orang Nagio dalam refleksi saya hakikatnya mengandung 3 unsur utama. Yang pertama, unsur pragmatisme, artinya tenun yang dihasilkan memiliki manfaat konkret untuk masyarakat, misalnya untuk dijadikan kain atau busana lainnya. Yang kedua, unsur estetika atau keindahan yang dipresentasikan melalui corak motif dan pilihan warna yang padu dan kontras. Dan yang ketiga, unsur filosofis yang artinya setiap tenunan dengan pilihan warna, motif dan corak memiliki makna atau nilai yang terkandung di dalamnya.
kandungan makna dan tenunan-tenunan tersebut untuk menemukan nilai moral dan filosofis yang telah diwariskan para leluhur kepada kita sekalian. Sehingga pada akhirnya pesan yang tersembunyi di balik keindahan tenunan Nagekeo mendapatkan penerimaannya, yakni kita semua sebagai generasi Nagekeo. Kita perlu membayangkan ke depan melalui beragam kekayaan yang dibukukan dalam tulisan Bapak Maximus ini. Orang Nagekeo tidak sekedar menggunakan tenunan sebagai busana semata, tetapi serentak menjadi komunikator atau pembawa pesan dari makna yang terkandung dalam tenunan tersebut, tentu saja melalui tutur kata dan pidato kita orang Nagekeo. Kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan penting yang mana budaya Nagekeo kembali menemukan momentumnya untuk tetap abadi melalui buku ini. Oleh karena itu, atas nama pimpinan dan lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Maksi Ali yang berkenan mendedikasikan dirinya untuk mengeksplorasi budaya Nagekeo dan membukukan dalam tulisan, dan kepada semua orang yang telah terlibat dalam proses pembuatan buku yang bagus ini. Lembaga juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini sehingga akan berjalan dengan baik. dalam ruang lingkup Kemendikbud Ristek ya. Ada olah yang paling tinggi itu olah kolbu, olah hati, olah kolbu. Ekspresinya mungkin dalam narasi, dalam kalau kita sapea atau macam di panggil tulis Joko Bagas sama itu hasil dari olah kolbu, olah hati. Kecerdasan hati itu yang memungkinkan kita bisa hidup sebagai tentuan yang tertinggi pada puncak dari kita. Olah yang kedua, kita olah seni ini yang menghaluskan budi kita, menghaluskan perkataan kita, menghaluskan tindakan kita. Olah seni. Seni ini merangsang membangun sensitivity. Olah seni itu merangsang sensitivity, membentuk sensitivitas kita. Nanti sudah betul tak ada yang seni lagi. Yang ketiga itu olah pikir. Kita
menggunakan betul bagaimana mengembangkan otak kita dalam kemampuan analitik, kearifan, ya. Dan yang terakhir itu olahraga, otot dan rangka supaya kuat. Nah, banyak sekali produk budaya kita itu kombinasi dari keempat. Ini kemampuan tadi, kecerdasan kan? Ada kecerdasan hati, kecerdasan seni, olah seni kita, olah pikir dan olahraga. Tenun ini sebuah kombinasi sempurna. Jadi bayangkan saja kalau dia tidak punya rasa, ya, pada waktu narik ini, narik terlalu kuat juga salah, narik terlalu pelan juga salah, begitu juga merentang. Jadi yang kita perbincangkan hari ini sebuah produk tertinggi dari literasi numerasi orang Nagekeo. Bayangkan mereka tidak pernah menggunakan alat bantu, terutama kita lihat towing ini, ya. Ada ibu yang ini penenun ini towing, kita lihat ada yang bunga besar, itu bayangkan dia punya barang yang di tengah dan untuk angkat-angkat dia punya benang. Kalau dia sampai 20, 28 bahkan 30, ini pinggang harus kuat, ya, lalu memasukkan benang, dan tidak pernah ada gambar supaya dia lihat di tengah. Gambar semua ada di sini. Nah, orang modern ini tidak bisa menyimpan banyak ingatan, karena ingatannya sudah banyak sekali diganggu dengan yang lain. Ya. Tenun ini semua sudah ada di sini. Bayangkan. Jadi ini saya ingin ingatkan terutama anak-anak gue sekalian yang kebetulan kamu pakai baju biru, saya senang sekali. Nah, ini baju biru cerah, ya. Jadi ini bayangkan ini mama penenun ini semua ada di sini. Dia tidak pakai kerpean, apa namanya? Tidak pakai alat tulian, dia. Semua ada di sini. Bahkan yang jago itu sudah ada, tidak ada alat bantu yang begini, dia sudah hitung sendiri ukuran masa berapa dan tidak pernah salah. Nah, pekerjaan ini membutuhkan fokus, konsentrasi. Makanya penenun macam ini dulu itu biasanya di pondok di belakang rumah, ya, karena supaya tidak diganggu tamu, juga supaya tidak diganggu sama bapak yang berkubis panggilnya Tommy Abudi, ya. Melokap ada tamu, ya, ya. Karena begitu dia masuk ke situ, sudah ini berapa jam ke depan itu bayangkan tahan kencing, tahan lapar, harus selesai. Dia sendiri menentukan kapan dia bisa berhenti. Ini sekedar untuk memberikan gambaran bagaimana ini adalah sebuah produk tertinggi yang pernah dicapai, yang sudah dicapai.
pendidikan kita sekarang ini, kita memberikan bekal, memberikan milieu ya, kepada anak-anak kita, suasana belajar, kondisi belajar, supaya mereka bisa mencapai puncak-puncak prestasi mereka. Apapun yang mereka mau, mereka bisa dapat. Mereka bisa dapat yang terbaik, menjadi yang terbaik. Ibu-ibu kita sudah menghasilkan ini semua. Nah, tugas kita sekarang itu mengembangkan ini, baik untuk mempertahankan yang aslinya dan juga yang kita mengembangkan yang sesuai dengan permintaan pasar. Kalau terlalu mahal, yang beli itu siapa ya? Kalau hanya dipakai buat kain. Nah, bagaimana variasi-variasi baru, permainan warna, penempatan corak supaya ini masuk di dalam pasar yang lebih massal. Kita tetap menempatkan OVIN itu pada pasar tertinggi yang harga juta di atas ya. Dia sudah harga juta bukan? Kalau OVIN sebutu harus di atas 1 juta kan ya. Yang di bawah lagi baik boleh kita main ya. Ini kita harus tantangan buat pengrajin-pengrajin sekarang ini untuk menghasilkan minimal 3 saya sebutnya. Satu yang paling tinggi, yang kedua yang di tengah itu, lalu yang di bawah harga 500 mesti ada. Makin murah, makin cepat kita menghasilkan, makin baik. Nah, pengetahuan kita juga bisa mengembangkan alat agar kita bisa tenun lebih cepat, supaya kita bisa menghitung harga pokok produksinya bisa ditekan makin rendah. Dan kalau kita bisa tekan makin rendah, kita bisa masuk dalam pasar yang massal ya. Kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tetapi kita semua berasal dari satu ras manusia. Budaya adalah seni yang diangkat menjadi seperangkat keyakinan. Kenapa subjudul ini dipilih? Karena setiap kali saya menemui para penenun, ketika ditanya, Bapak itu tahu tradisi menenun dari siapa? Jawaban yang paling umum itu dari nenek moyang. Selalu jawabnya nenek moyang yang beritahu mereka bagaimana cara mereka bertenun. Ada di sini sedikit saya mengupas bagaimana kita melihat nenek moyang, siapa nenek moyang kita. Lalu
Lalu bagaimana keterampilan tradisional yang dimiliki oleh nenek moyang ini diwariskan sampai orang lagi ke saat ini. Dari desa Kerodere. Ini kenapa saya memilih Roba Keor? Karena dari obrolan saya dengan para penenun di Kerodere, istilah yang mereka pakai bukan Roba, tapi Roba. Jadi saya coba menghargai dialek mereka yang Roba Keor. Sementara ketika berpindah ke Redu, saya dengar bukan lagi Roba, tapi Roba. Roba gitu. Roba Pite. Bab yang ketiga itu soal telepoi, telopoi, bukan salah ketiga. Telopoi ini satu tenun dari Gunung Momok, desa Teknika. Ini adalah kita yang menarik dari telopoi ini. Lalu yang keempat masuk ke wilayah itu mereka menyebut Roba Pite. Di Donsjo, Tasikapa, desa Redu Tutup Ada. Lalu turun ke arah dataran, ada Lipadowik dari Kolpai, dan bab yang keenam Ruka Toko, seni tenun Soket dari desa Toko. Dari SDN Desa Tumau Kongo. Foto bersama.